Wood plow. Orang-orang bilangnya kayak banjir bandang, segala keangkut. Nah, bentukannya lumpur. Itu tenaga eksogen ya. Tadi ada pelapukan, terus ada erosi atau pengikisan, ada sedimentasi, tadi segitiga pengendapaan, sama ada mesosis. Itu tenaga eksogen. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13, mengaku tentang erosi nih. Salah satu faktor penyebab erosi tanah adalah faktor iklim. Berikut ini merupakan indikator dari penyebab erosi berdasarkan faktor iklim, kecuali yang berhubungan sama iklim. Yang mana? Kecuali. Oke, ini udah jelas banget ya. Yang ke lerengan wilayah. Kalau ke lerengan wilayah berarti dia masuknya faktor apa? Faktor apa kalau ini kelerengan tanah? Morfologi kayaknya, Kak. Morfologi atau topografi ya. Itu kelerengan wilayah. Kalau iklim, perubahan musim jelas yaitu iklim. Kita tanah juga maksudnya iklim. Suhu juga iklim, sama intensitas hujan juga. Nah, ini faktor penyebab erosi. Ada iklim, ada faktor geologis, sama ada faktor geologis. Kalau faktor iklim yang tadi, yang termasuk faktor iklim. Nah, ini kalau yang tadi kelerengan maksudnya geologis, lihat ke topografi. Selanjutnya, nah ini tentang lempeng. Secara geologis Indonesia itu berada di 3 titik pertemuan lempeng. Nah, lempeng tersebut apa aja? Indo-Australia, Eurasia, Dan Pasifik. ada yang beda jawabannya? Berarti situasinya masih muda. Ada lempeng Indo-Australia, ada Pasifik, sama ada Eurasia. Nah, ini lempengnya. Ini lempeng Eurasia. Terus ini yang Indo-Australia. Yang ini lempeng Pasifik. Nah, makanya Indonesia itu jadi negara yang rawan bencana. Apa? Bencana apa? Gempa bumi dan tsunami. Dan tsunami. Oke. Selain Indonesia, ada negara lain yang punya potensi besar gempa dan tsunami? Jepang, Kak. Jepang. Oke, urutan pertama itu ada Jepang, kedua itu Indonesia, yang ketiga belum tahu? Negara apa yang punya potensi besar tsunami sama gempa? Negara Jepang. apa? Jepang. Ya, Jepang urutan 1, yang keduanya Indonesia, yang ketiganya itu ada Filipina. Itu 3 negara yang punya potensi gempa sama tsunami yang besar. Nah, di Indonesia ditambah dengan banyaknya gunung api. Nah, 10% gunung api yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Nah, makanya pelajaran mitigasi bencana itu sangat diperlukan di Indonesia. Tapi kalau sampai sekarang, mitigasi bencana itu baru jadi subbab materi di pelajaran, belum menjadi mata pelajaran. Nah, kalau di Jepang itu, anak-anak SD itu sudah dapat mata pelajaran mitigasi bencana. Karena mereka paham betul, sadar diri kalau mereka tinggal di negara yang punya potensi
bencana yang tinggi, yaitu bencana gempa dan tsunami. Nah, gempa itu termasuk bencana yang bisa diprediksi atau enggak? Gempa Enggak. bumi. Kenapa? Gak bisa, Kak. Prediksi. Gempa itu tidak bisa diprediksi ya. Nggak ada yang tahu kapan akan terjadinya gempa. Kalau tsunami bisa diprediksi? Bisa. Bisa. Kalau tsunami bisa diprediksi, tapi kalau gempanya itu nggak bisa diprediksi. Nah, kalau kita lihat negara Jepang itu, mereka sudah banyak berinovasi membuat semacam tanggul untuk memecah gelombang tsunami. Jadi meskipun mereka tetap terkena gelombang tsunami, tapi akibatnya itu tidak terlalu fatal nih kayak kita. Nah, salah satu bencana tsunami terbesar di Indonesia yang pernah dialami terjadi di mana? Aceh tahun 2004. Di Aceh tahun 2004. Ada yang tahu besar magnitudonya berapa? Ada yang tahu? Itu dia magnitudonya itu 9,2. Itu di Aceh. Itu gempa yang menyebabkan tsunami terbesar yang pernah Indonesia rasakan. Selain yang kakak tahu ya, itu juga menyebabkan tsunami yang besar juga sama. Oke, kita lanjut. Ini ada tentang dangkalan. Dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan Asia itu disebut dangkalan apa? Dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda. Oke, ada yang beda jawabannya? Ada yang lain? Atau sama jawabannya dangkalan Sunda? Kita cek ya jawabannya. Dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat sama benua Asia itu disebut dangkalan Sunda. Nah, ada beberapa dangkalan nih. Jadi secara geologis Indonesia itu dia terdiri dari 3 daerah dangkalan. Nah, apa aja dangkalan itu? Yang pertama ada dangkalan Sunda. Nah, dia menghubungkan Indonesia bagian barat sama benua Asia. Terus ada dangkalan Sahul. Dia yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur sama Australia. Lalu ini ada laut pertengahan Australia sama Pasifik. Nah, dia terletak di antara dangkalan Sahul sama dangkalan Sunda. Oke, sekarang nomor 16. Pengaruh dari letak geologis Indonesia ya berikut yang kurang tepat adalah yang mana? Suara kakak kedengeran? Ya, pengaruh dari letak geologis. Kenapa? Aku D. Aku A. Aku A.
pengaruh dari letak geologis Indonesia berikut yang kurang tepat adalah yang jawabannya yang paling tepat iya. Penjelasannya, jadi letak geologis ini dia berpengaruh juga terhadap sumber daya, baik sumber daya hayatnya maupun sumber daya mineral. Terus jelas ya kalau karena letak geologisnya ini Indonesia punya banyak gunung aktif, terus banyak menyimpan tambang dan mineral. Dan Indonesia juga merupakan negara yang rawan bencana. Barang tambang di Indonesia itu kan banyak nih ya. Kalau di daerah Bangka Belitung itu potensinya apa? Ada yang tahu? Di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu daerah mana ya, Kak? Bangka Belitung itu masuk dekat dengan Pulau Sumatera. Apakah Bangka Belitung itu dia potensinya adalah timah. Jadi ketika dulu dataran Asia dengan Indonesia bagian barat itu bersatu, Asia itu kan punya dari Eropa sampai Asia itu banyak sungai ya, yang muaranya itu ada di daerah sana. Jadi di Bangka Belitung itu banyak kandungan timahnya. Nah, Bangka Belitung juga itu jadi salah satu tempat yang katanya itu banyak digantungin. Kalian pernah nonton film Laskar Pelangi? Pernah. Nah, itu di sana ceritanya di Bangka Belitung, di Belitung. Tuh. Kalau di Kalimantan itu barang tambangnya banyaknya apa? Emas, perak, Minyak. Emas, perak, minyak. batu bara. Ya, di Kalimantan itu didominasinya ya oleh batu bara sama minyak. Terus ada juga batu-batuan metamorf yang bisa jadi perhiasan permata, itu banyak di Kalimantan juga. Kalau emas itu banyaknya di mana? Papua dong. Papua ya. Itu tambang emas yang sangat menggiurkan. Nah, sampai sekarang masih kepemilikannya oleh Amerika Serikat. Saya cuma dapat bagiannya aja. Tuh. Oke, selanjutnya. Ini tentang hutan. Di Nusa Tenggara Timur, dengan suhu udara yang tinggi dan curah hujan yang rendah, mengakibatkan banyaknya hutan apa? C, Kak. Oke, ada yang lain? C juga. Hutan sabana. Nah, ini hutan sabana. Kalau di Indonesia itu ada berapa persebarannya? Ada berapa hutan jenisnya? Sabana ada berapa? Ada 2 ya. Hutan hujan tropis sama sabana. Ada yang lain? Sabana dan Steva. Sabana dan stepa. Jadi kalau di Indonesia itu persebarannya dimulai dari bagian barat itu sebarannya adalah hutan hujan tropis. Nah, terus ke bagian tengah di daerah bagian Jawa Timur itu ada hutan musim. Nah, contoh tanaman itu jati. Terus masuk ke Nusa Tenggara Barat dan Timur itu ada sabana sama satu lagi stepa. Terus ke Papua itu balik lagi ke hutan hujan tropis. Itu persebaran
hutan di Indonesia. Bedanya sabana sama stepa itu apa? Kalau steppe itu padang rumput hijau kayak Hmm. di New Zealand gitu kan. Kalau sabana? Kalau sabana yang ini yang dipoto ini kuning rumputnya. Oke. Nah, jadi hutan atau stepa sama sabana itu sama-sama rumput ya, padang rumput. Nah, kalau yang stepa itu dia tidak dikelilingi pohon. Kalau yang sabana itu dikelilingi pohon. Itu bedanya. Ini kalau di Indonesia persebarannya ada di daerah Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Nah, karena di sana banyak atau persebaran dari hutan sabana, makanya di Nusa Tenggara Barat dan Timur itu orang-orangnya cenderung berternak karena makanan ternak adalah rumput. Ada yang tahu ternak apa di daerah Nusa Tenggara? Ternak harimau. Harimau? Komodo? Oke. Ternak itu artinya hewan yang bisa dipelihara nih sama manusia, yang dia dijaga terus dijual, diperjualbelikan atau dimanfaatkan dagingnya, kulitnya dan sebagainya. Kalau komodo itu bukan ternak ya, itu hewan dilindungi. Ini hewan ternak. Harimau juga bukan diternak. Hewan ternak di Nusa Tenggara itu apa? Salah satu khasnya itu adalah susu kuda liar. Nah, berarti di daerah Nusa Tenggara ini penduduknya itu cenderung banyak yang berternak kuda. Bahkan di daerah Nusa Tenggara, kuda itu menjadi salah satu penilaian tingkat kekayaan. Jadi semakin banyak orang yang punya kuda, berarti dia semakin kaya. Oke. Jadi manusia itu pasti beradaptasi sama lingkungannya. Di lingkungan yang banyak rumputnya, dia akan seperti apa. Di daerah pantai dia akan seperti apa. Di daerah pegunungan akan seperti apa. Ini untuk di Nusa Tenggara. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ada faktor pembentukan tanah. Nomor 18, pertanyaannya, berikut ini yang bukan termasuk faktor dari pembentukan tanah adalah yang mana? B. Yang B. B. Ada yang lain? Dan juga E. Oke, ada yang lain? Oke, ada. Kita cek. Jawabannya adalah posisi astronomi. Nah, ini tidak berpengaruh. Ini ada faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu ada iklim. Yang kedua itu ada organisme. Yang ketiga itu ada batuan induknya. Yang keempat ada topografi atau relief muka bumi. Yang kelima itu ada waktu. Nah, faktor iklim ini berpengaruhnya apa? Yang pertama ini suhu. Kalau suhunya tinggi, pelapukan yang terjadi itu bisa cepat. Nah, kalau pelapukannya terjadi cepat, maka pembentukan tanah juga akan cepat. Nah, karena tanah ini dia hasil lapukan dari batuan induk, jadi batu. Terus yang berpengaruh di iklim lagi itu adalah cuaca. Nah, kalau cuacanya itu curah hujannya tinggi, itu bisa mengakibatkan erosi yang tinggi juga. Nah, kalau erosinya tinggi, tanah yang tererosi, dia akan punya pH yang rendah. Asaman yang rendah karena terbawa oleh erosi. Yang kedua ini ada organisme.
Nah, organisme juga dia berpengaruh menjadi faktor pembentuk tanah. Apa faktornya nih? Atau kenapa organisme itu dia bisa berpengaruh ke pembentukan tanah? Yang pertama itu dia mempercepat pelapukan. Nah, yang tadi tuh ada pelapukan organik yang dibantu sama makhluk hidup. Terus dia juga mempengaruhi sifat-sifat tanah juga. Terus dia membantu untuk pembentukan humus untuk organisme. Yang ketiga ini ada batuan induk. Nah, batuan induk juga dia berpengaruh ke pembentukan tanah. Batuan induknya apa? Dia akan menjadi tanah apa? Yang keempat ada topografi. Nah, topografi ini juga dia berpengaruh. Kalau dia topografinya itu rendah nih, di daerah rendah, terus dia mengakibatkan drainasenya jelek, nah jadi tanahnya itu akan asam karena tergenang oleh air. Nah, yang kelima ini ada waktu. Ini kaitannya sama yang tadi cepat atau lambat. Ini faktor pembentukan tanah. Oke, adik-adik masih ingat sama komponen tanah? Tanah itu punya berapa komponen? Halo, suaranya kedengaran? Gimana? Tanah itu punya berapa komponen? Ada yang masih ingat? 4. Oke. Tanah itu terdiri dari air, udara, mineral, sama organisme. Nah, airnya itu berapa persen? Ada yang tahu? Di dalam tanah itu airnya ada berapa persen? Ada yang ingat atau lupa? 5%. 25%. Di dalam tanah, air dan udara itu kisarannya 25%. Untuk mineralnya atau batuan induknya itu 45%, dan untuk organisme itu ada 5%. Itu komponen pembentuk tanah. Oke. Kita lanjut, ada 2 pertanyaan lagi. Nah, ini ada metode pengawetan tanah. Nomor 19 pertanyaannya, metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air permukaan atau runoff disebut apa? D mungkin. Apa? D. D. Oke, ada yang lain? E. Oke, ada yang beda lagi? C, Kak. Oke, ada yang D, E, C, ada yang beda lagi? Sudah. Nah, metode pengawetan tanah atau konservasi ini dia usaha memanfaatkan tanah ya. Nah, metode pengawetan tanah ini ada 3. Ada ya jawabannya yang mekanik nomor 19. Ada 3. Yang pertama ini ada metode vegetatif. Yang kedua itu ada yang kimiawi. Yang ketiga ada metode mekanik. Nah, kalau metode vegetatif ini dia cenderung ke menggunakan tanaman atau tumbuhan atau sisa-sisa tanaman. Jadi lebih ke
vegetasinya yang dimanfaatkan. Nah, kalau yang mekanik, ini dia perlakuan fisik terhadap tanah. Kalau yang kimiawi ini dia menggunakan bahan-bahan kimia. Itu metode pengawetan tanah. Nah, di sini mekanik pengolahannya ada beberapa contoh. Yang pertama, membuat pengolahan tanah menurut garis kontur. Jadi penanaman itu mengikuti garis kontur. Yang kedua itu ada membuat tanggul atau gulidan atau disebut pematang sawah. Yang ketiga itu adalah pembuatan saluran air. Ini metode mekanik. Dia lebih spesifiknya. Nomor 20 masih tentang tanah. Di sini pertanyaannya, berikut ini alasan yang menyebabkan tanah liat atau lempung itu tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian, kecuali yang mana? Ada yang tahu jawabannya? A. A. Oke, ada yang beda? Kecuali mengandung leburan aluminium, mempunyai sifat yang lengket, juga banyak mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman, tumbuhan, terus tanahnya dapat terpecah menjadi butiran yang halus, atau sifatnya yang mudah meresap air. Yang mana? Ada yang beda jawabannya? Yang A, Kak. Yang A. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Tanah liat atau tanah lempung itu dia sifatnya tidak mudah meresap air. Kalian pernah ke sawah tak ada hujan? Pernah lihat atau pernah main ke sawah? Pernah, Kak. Nah, itu dia punya kandungan tanah liat atau lempung. Nah, makanya ketika mau ditanam nih, tanahnya pasti tergenang sama air kan? Itu sifat dari tanah liat. Dia tidak mudah meresap air. Nah, kalau kita misalnya nih di tanah liat terus buat pertanian kol, kira-kira bisa nggak? Enggak. Nggak, atau nggak wortel, itu nggak bisa. Karena yang ada mereka akan busuk, terendam oleh air. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang E, sifatnya mudah meresap air. Dia sifat yang aslinya adalah tidak mudah meresap air. Ini ciri-ciri dari tanah liat, warnanya hitam keabu-abuan, terus dia mudah dibentuk. Nah, makanya waktu kalian kecil mungkin pernah buat prakarya dari tanah liat atau tanah lempung. Terus dia punya kandungan leburan aluminium, terus sifatnya juga lengket. Nah, kalau kering dia nanti akan pecah-pecah. Ini ciri-ciri dari tanah liat. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung ke proses ya. Coba adik-adik buka prosesnya. Kakak share linknya di chat. Oke. Mangga diisi dulu prosesnya, nanti kembali lagi ke sini sebelum ditutup. Selamat mengerjakan prosesnya.
semua? Atau masih ada yang belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Kalau sudah, kakak cukupkan. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang mau bertanya, pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik masih semangat belajar walaupun udah malam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk adik-adik, bermanfaat juga untuk kakak. Semoga UTBK-nya dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak ya, Kak Mega. Ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajarannya sudah selesai. Untuk Kak Mega, terima kasih banyak. Sekarang boleh leave room dan bisa melakukan aktivitasnya yang lain. Buat teman-teman, untuk besok kan udah mulai pembelajaran biasa lagi. Nanti diusahakan ya kalian jangan terlambat, terus supaya nanti pretest sama post-testnya tepat waktu gitu, supaya nggak ada yang susulan juga kayak gitu. Karena sekarang makin sulit kan ya. Ada yang belum susulan nggak di sini? Semuanya udah susulan? Anissa belum Kak, bahasa kerja.